Baik lagi dengan gua Gian and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini gue akan membahas seputar film yang ada di layanan streaming. Dan sekarang gue membahas film yang berjudul Mudik. Habis ini aku lagi nyetir, soalnya lusa udah harus sampai. Nanti aku aja yang nyetir. Nggak usah, biar aku aja. Masuk ada orang. Nanti setelah buka puasa, saya mohon Mas Firman sama Mbak Ida untuk datang ke Bali. Kenapa istrinya disuruh nyetir sendiri? Nyawa orang ini tahu nggak? Kalau nggak, Mas nggak bisa keluar dari kampung ini. Ini adalah spoiler konten. Film ini bercerita tentang Aida dan suaminya Firman yang sedang OTW mudik. Namun, perjalanan mereka menjadi teror ketika Aida menabrak orang dan mereka diminta pertanggungjawaban sama satu desa yang mau ikut campur. Sebenarnya ini adalah film worst case scenario dalam mudik. Ini bisa menjadi lebih horor dari setan karena peristiwanya tuh cukup rawan terjadi sama kita. Dan tragedi ini tuh di film lebih bisa lo bayangin semisal ini terjadi juga sama lo. Ketimbang misalnya lo ngebayangin di suatu malam yang merdu, lo lagi makan nasi uduk, minum teh, tiba-tiba ketemu falak. Kan nggak mungkin. Nah, yang mau gue bahas dalam breakdown kali ini, kenapa sih road movie itu sering diasosiasiin sama manusia dan sisi lainnya yang jelek? Ini nggak ada falaknya guys. Karena road movie itu sangat enak banget dikasih tema besar spiritual journey. Secara konsep aja tuh udah filosofis banget. Perjalanan pulang. Pulang buat gua sama pulang buat lo aja maknanya udah bisa beda. Tema besar di film ini adalah perjalanan menuju kebebasan. Yang dimana untuk mencapai itu karakter kita tuh harus bertransformasi. Dan nggak Aida aja tapi Firman juga, Santi, Agus yang dimana mereka adalah tokoh utama di dalam mobil ini. Cerita ini. Dan kalau misalnya cerita itu pengen mencapai target itu buat audiensnya, bedanya thriller di road movie sama thriller di film biasa adalah tokoh lu tuh nggak kemana-mana, sekeos-keosnya kejadian itu terjadi. Lo tuh di mobil, claustrophobic, terus dicekek sama masalah yang udah chaos banget. Jadi bayangin, Aida itu di film ini mengetahui suaminya Firman itu selingkuh selama perjalanan, selama OTW mudik. Dan selama perjalanan yang menegangkan itu, Aida, tokoh utama kita, nabrak suami orang sampai tiwas. Terus pas mau itikat baik, malah dipergunakan sama desa buat ganti rugi. Karena ada image kalau misalnya lu mudik naik mobil, itu sama dengan lo kaya. Dan hal itu terjadi karena diprovokasi sama seorang warga yang bernama Agus. Karakter itu diperankan oleh Yoga Pratama. Dia itu yang main di filmnya Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Kalau misalnya gue ingetin lagi. Jadi kebayang lah muka dia ketika jadi antagonis kan udah sangat-sangat berkesan banget kan. Betapa menyebalkannya. Akhirnya Aida itu mau ngebawa Santi, istrinya yang suaminya itu dia tabrak. Ternyata dia juga punya selingkuhan. Sekarang lu bayangin semua konflik yang tadi gue sebutin itu dipepet, dimetetet ke dalam satu mobil dan satu perjalanan. Dan lu mau tahu siapa selingkuhannya Santi? Ini gue spoilerin ya buat penjelasan gue selanjutnya. Agus, si provokator yang bikin semua itu terjadi. Jadi bayangin tokoh kita satu mobil dan itu perjalanan panjang sama tokoh-tokoh yang ternyata itu antagonisnya semua. Gue tuh pas nonton ya, es campur gue tuh nggak habis karena nggak enak hati nontonnya. Kayak waduh ini situasi kacau banget. Udah mah di mobil, satu perjalanan udah. Lu kan kalau di mobil kan berarti bener-bener stuck. Apalagi ternyata karakter-karakter yang ada di mobil itu adalah karakter-karakter yang menimbulkan chaos di dalam cerita ini. Film ini briliannya itu memposisikan sebuah konflik yang dimana lo itu harus bicarain karena situasinya itu mendukung banget untuk hal itu terjadi. Jadi ada masalah relationship antara Aida dan Firman dan kebetulan lu lagi OTW mudik, ya selama perjalanan lu harus ngomongin itu dong. Dan ketika cerita film itu berhasil menciptakan time sama space buat diskusi itu, buat solusinya, ternyata tokoh utama kita harus ngerem rasa nyesek itu ketika si tokoh utama kita harus tanggung jawab sama istri orang yang suaminya itu mati di tangan lu. Plus di cerita itu ada orang yang ngeprovokasi banget supaya chaos itu makin buyar dan orang itu ikut mobil sama lu. Jadi di dalam situasi itu, apa yang protagonis kita lakukan di saat dia dikelilingi sama semua calon antagonis di dalam film itu? Nah, di film ini memang Santi walaupun di film ini sebenarnya netral ke sisinya Aida, tapi kehadiran dia itu nggak nge-solve problem Aida di dalam film ini. Malahan, Santi di dalam film ini perannya adalah menyadarkan Aida bahwa betapa sendirinya dia dan betapa terpenjaranya dia di dalam situasi ini. Sehingga kalau misalnya Aida itu mau bebas, pilihannya itu cuma 2. Nelan itu semua dan pura-pura bahwa ini baik-baik saja, atau bebas dari ini semua sebenar-benarnya. Terbebaskan itu kan nggak harus happy ending. Yang penting tokoh utama kita tuh udah keluar dari zona merah dan menemukan kedamaian di dalam cerita ini. Kita itu nggak perlu tahu what next. Tapi at least Aida itu udah bebas dari jeratan masalah yang memang menggerogoti hidupnya pelan-pelan. Dan di dalam film ini pilihannya adalah start new. Mungkin ini bukan resolusi yang ideal bagi beberapa audiens. Tapi buat Aida di Alkisah ini, dia terbebaskan. Putri Ayu dia sebagai Aida, Asmara Abigail sebagai Santi, Yoga Pratama sebagai Agus, Ibnu Jamil sebagai Firman.
Film Mudik disutradarai oleh Adrianto Dewo. Ini gue suka banget sama dia itu main-main sama karakternya. Yang bikin audiens itu memang sebel banget. Tapi buat naikin tensinya, karakter yang bikin sebel itu sepanjang film malah ditempel sama tokoh utama kita. Kurang ajar memang. Untuk hasil akhir gue rate film ini 8/10. Lu nonton deh, ini gratis kok di layanan streaming. Ini sebenarnya gue mau rekomendasiin buat lo yang abis nonton film Tilik. Karena sama-sama road movie. Kenapa abis nonton film Tilik? Karena di film road movie ini konfliknya itu sama-sama dekat. Lo tuh bisa relate sama kenyesekan yang hadir ketika lo ada di situasi itu. Jadi kasarnya lo tuh bisa merasakan apa yang berada di dalam diri Aida dan situasinya ini. Dan lo juga bisa merasakan apa rasanya menjadi Firman di dalam situasi film ini. Dan ini sama relate-nya ketika lo merasakan apa rasanya jadi Yuning ketika debat sama Butejo. Jadi nyesek abis, memang, tapi enjoyable. Karena lo tuh di kursi penonton dan lo melihat worst case scenario yang memang terjadi di sana. Jadi memang di skenario ini yang paling jahat di sini adalah penontonnya. Karena makin chaos, makin seru kan kalau misal lo nonton. Bicara soal chaos, kalau lo nonton turnamen, makin chaos pertandingannya makin seru kan. Ini sama ketika terjadi di Piala Menpora Esports 2020 Axis. Lo nonton tuh chaos banget, pertarungannya tuh seru banget. Dan lo bisa nonton di channelnya ESPL_ID. Dan kalau misal pengen tahu regulasinya, siapa aja menang, siapa aja yang nanti bakal bertanding, lu bisa ke official websitenya ke pialamenporaesports.espl.id, lu bisa cek. Dan kalau misal kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com, karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Review ini juga ada di dalam website kincir.com. Oke, cukup sekian untuk breakdown kali ini, sampai jumpa di film selanjutnya.